firman ya, apa menciptakan jin dan manusia memang beribadah. Apa emang seperti itu dengan apa penjabarannya dari spiritual? Ya, salah satunya itu gitu ya. Jadi memang puasa itu kan memang ibadah juga ya. Terus sehingga puasa Ramadan itu mengingatkan kembali kepada kita atas tujuan penciptaan kita. Sehingga sering saya sampaikan bahwa puasa ini memberikan peluang dan kesempatan yang luas bagi ruh. Gitu. Sementara ruh tabiatnya apa? Sami'na wa ata'na. Nah, saya ceritakan dulu ya tentang ini hikayat yang sering diungkap di masyarakat tasawuf ya. Jadi waktu dulu ceritanya kalau tidak salah ini ada dalam kitab Ar-Ruh ya, kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Az-Zawzi. Di situ disebutkan dalam hikayat itu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan ruh, nafsu dan akal, maka pada saat itu Allah bertanya gitu, bertanya kepada pertama ruh, man ana wa man anta, siapa aku kata Allah dan siapa engkau ke ruh. Ruh langsung menjawab. Nah, jawabannya anta robbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambaku. Sehingga tabiat ruh ini ia ingin selalu taat, tunduk, bersujud, terus melakukan ibadah kepada Allah. Nah, itu tabiat. Nah, yang kedua ada nafsu gitu ya. Nafsu ketika ditanya man ana wa man anta, nafsu langsung jawab, tapi jawabannya beda dengan ruh. Kalau ruh tadi anta robbi wa ana abduk, nafsu ini ana anta katanya gitu. Kalau bahasa premannya gua lu gitu, lu gua gitu, lu jual gua beli ya gitu. Nah itu kenapa? Karena nafsu memang pengennya setara dengan Tuhan, bahkan lebih gitu ya, melebihi Tuhan, sehingga Tuhan itu ditantang gitu, padahal dia yang menciptakannya gitu. Nah tapi ketika nafsu ini disiksa, terus di atas kebangkangannya, atas keegoannya gitu, ego dirinya itu, terus istilahnya disiksa terus itu sampai egonya habis, dia baru sadar gitu. Oh ternyata saya tidak bisa apa-apa. Dia mengakui anta robbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Nah, gitu. Tapi setelah dia apa? Disiksa dulu gitu, diterima diredam dulu. Gitu. Jual beli gitu. Gitu. Nafsu. Ya nafsu memang gitu, selalu nantang dulu. Nah, yang ketiga akal ketika ditanya itu man ana wa man anta, akal tidak langsung jawab gitu, tapi bertanya lagi gitu. Balik tanya gitu. Man ana wa man anta, siapa aku ini dan siapa engkau. Nah gitu. Kenapa? Karena tabiat akal ini ingin tahu, bertanya. Dia bisa menjawab ketika sudah dikasih informasinya. Ketika dikasih informasi yang benar, maka dia bisa jawab. Nah, makanya kesadaran intelektual tadi itu melalui pendidikan, melalui ilmu. Nah, kalau tanpa ilmu ya nggak akan benar. Jadi dia bisa jawab dengan benar ketika dia mempunyai ilmu yang benar. Tapi kalau dia tidak punya ilmu yang benar, ya jawabannya bisa salah. Asal dan semua. Nah, ketika akal ini sudah dikasih informasi yang benar dan sebagainya, bahwa Allah itu adalah sang pencipta alam semuanya, dan termasuk akal itu diciptakan oleh Allah, dan akal pun menyadari sebagainya dengan kesadaran saya ada dan sebagainya, tapi adanya saya ini diadakan oleh Allah dan sebagainya, baru dia sadar, anta robbi wa ana abdu, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Nah, gitu. Ya, dari kesadaran itulah menjadi pribadi yang hamba Allah dan khalifatullah itu. Nah, jadi tadi proses kesadaran spiritual itu memang harus melalui ibadah gitu ya, karena tabiat ruh itu
taat pada Allah. Itu sami'na wa ata'na, selalu taat. Sekalipun mungkin tidak masuk di akal atau tidak sesuai dengan keinginan nafsu gitu, tapi ruh ingin selalu taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Sama seperti melaksanakan puasa. Kadang oleh akal tidak tercerna gitu. Buat apa puasa? Apalagi untuk nafsu. Oh, ngapain saya puasa? Capek-capek nahan lapar-lapar, haus-haus gitu ya. Mendingan apa? Makan, minum gitu ya, dan berjimah dan sebagainya. Nah, apalagi kalau kita lihat puasa itu prosesnya ya, itu kan meniadakan unsur terpenting dalam kehidupan. Ya kan? Kita puasa itu kan meniadakan itu, di mana minum itu kan kebutuhan utama manusia, makan. Nah, terus berhubungan suami istri, kan ini 3 unsur yang utama kan di dalam kehidupan manusia, tapi pada saat itu harus dikendalikan. Siang tidak boleh, kalau malam silahkan kan gitu. Nah, sehingga puasa ini gitu ya, justru kalau secara akal gitu ya, terus juga secara nafsu bagi gitu ya, bagi akal yang belum punya ilmunya yang baik, terus nafsu juga belum ada pengendalian yang baik, maka akan menolak, berontak gitu, berontak terhadap pelaksanaan puasa itu. Nah, tapi kalau ruh tidak, kalau ruh, oh saya disuruh puasa, alhamdulillah saya taat, sami'na wa ata'na, saya puasa. Nah, gitu. Nah, maka yang nanti yang akan terasa dalam proses puasa itu kan lapar, haus, terus pikiran dan sebagainya. Tapi kalau yang ruh benar-benar tenang, dia akan membawa ketenangan ke pikiran, ke nafsunya, ke perutnya, ke sana, tenang aja, enak aja puasa itu. Nah, gitu.